Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kristiano Citra Bisinaga. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Teknik Informatika A dengan 3 digit NIM akhir 033. Saya di sini akan mempresentasikan tentang cabling kabel UTP yang mana saya gunakan untuk tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Jaringan komputer ya benar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kabel UTP. Kabel UTP ini merupakan kabel yang biasa digunakan dalam industri telekomunikasi dan komputer. Kabel ini terdiri dari bundle twisted pairs atau kabel-kabel yang berpilin. Twisted pairs itu terdiri dari kabel kecil yang terdiri dari 22 atau 24 AWG atau American Wire Gauge yang dipilin secara bersama. Kabel UTP ini biasa kita lihat di kabel LAN atau di kabel ke telepon rumah ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dari kabel UTP. Nah, berdasarkan cara pemasangannya, jenis dari kabel UTP ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada straight dan yang kedua ada crossover. Perbedaannya adalah yang straight ini konektor di salah satu ujungnya memiliki urutan warna yang sama dengan konektor di ujung lainnya. Sedangkan di crossover, antara ujung yang satu dengan ujung yang lain itu memiliki urutan warna yang berbeda, sehingga terdapat adanya persilangan. Nah, untuk urutan instalasi standar itu ada TIA or EIE, EIA 568A dan 568B. Nah, untuk penggunaan kabel string ini untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Contohnya, misal komputer dengan hub, atau komputer dengan switch, switch dengan router, atau router dengan hub. Nah, sedangkan untuk crossover ini memiliki fungsi untuk menghubungkan klien ke klien. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, misal komputer ke router, dari switch ke switch, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori-kategori dari kabel UTP. Sebenarnya kategorinya itu ada kategori 1 sampai kategori 7. Namun menurut standar pemasangan TIA EIA 568 kategorinya itu hanya 5. Yang pertama ada Cat3, biasa digunakan untuk saluran telepon yang sekarang sudah jarang kita lihat, dan untuk kecepatannya itu masih rendah, yang mana hanya 10 Mbps hingga 100 meter. Lalu untuk Cat4 ini digunakan untuk token ring. Untuk kecepatannya itu Cat4 mencapai 16 Mbps hingga 100 meter. Nah, untuk Cat5 itu digunakan dalam LAN Ethernet yang berisi dua pasangan bengkok. Untuk kecepatannya, Cat5 mendukung 100 Mbps hingga 100 meter. Nah, untuk lanjutannya ada Cat5e yang mana digunakan untuk LAN Ethernet, sama seperti Cat5 yang sebelumnya. Namun bedanya, di Cat5e ini berisi 4 pasangan bengkok, dan speed-nya itu mendukung sampai 1 GB per second untuk 100 meter. Nah, untuk Cat6 itu digunakan dalam LAN Ethernet dan jaringan pusat data. Nah, di sini berisi 4 pasangan yang saling berkait erat. Nah, mendukung 1 GB per second hingga 100 meter dan 10 GB per second hingga 50 meter. Nah, dalam kabel UTP itu terdapat warna-warna yang berbeda dan masing-masing warna itu memiliki fungsi yang sendiri-sendiri. Jadi di kabel UTP ada 8 warna, terbagi menjadi 3. 4 warna pertama itu fungsinya untuk penghantar paket data, sedangkan 2 itu untuk menghantar paket suara, dan 2 yang terakhir itu untuk menghantar tegangan DC. Nah, untuk 4 warna pertama itu yang saya jelaskan ada putih jingga, jingga polos, putih hijau, dan warna hijau polos. Dan untuk 2 warna sebagai penghantar paket suara itu ada putih biru dan biru polos. Sedangkan untuk menghantar tegangan DC ada 2 pasangan terakhir, yaitu putih coklat dan coklat polos. Nah, sekarang saya akan menyebutkan untuk kelebihan-kelebihan dari kabel UTP ini. Yang pertama, kabel UTP ini instalasinya terkenal sangat mudah. Lalu yang kedua, ukuran dari kabel UTP ini terkesan kecil karena memiliki ukuran konektor dan kabel UTP yang sangat kecil, sehingga membuatnya menjadi bersifat fleksibel. Dan yang ketiga, pemeliharaan dari kabel ini terkesan lebih mudah daripada kabel-kabel yang lain. Lalu yang keempat, ada harga dari kabel UTP ini yang lebih murah dari kabel
yang lainnya yaitu kabel STP. Lalu yang kelima, kerusakan pada kabel UTP ini nggak bakal memengaruhi seluruh jaringan. Selanjutnya, kekurangan dari kabel UTP. Kabel UTP ini bersifat rentan. Yang dimaksud rentan ini, kabel jaringan UTP rentan terhadap intervensi elektromagnetik dari media dan perangkat lain. Lalu yang kedua, jarak dari kabel UTP ini masih pendek, yang mana hanya memiliki jangkauan 100 meter yang sangat terbatas dan kalah dengan kabel jaringan koaksial. Nah, karena kekurangan-kekurangan tersebut, kabel UTP ini memerlukan perangkat tambahan seperti contohnya tabung plastik atau aluminium yang diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya kabel jaringan UTP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan dari kabel UTP dengan bantuan dari aplikasi Android yaitu UTP Cable Simulator. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan dari kabel UTP dengan menggunakan aplikasi simulator UTP Cable RJ45. Yang mana di interface awal ini dikasih 4 menu. Yang mana menu pertama ini adalah menu untuk memulai panduan pemasangannya yang akan saya mulai nanti. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang 3 menu lainnya. Yang mana pertama ada wiring reference. Di wiring reference ini ada urutan untuk pemasangan warna-warna kabelnya. Jadi untuk tipe T568A itu urutannya seperti ini. Yang pertama ada putih hijau, lalu yang kedua ada hijau, yang ketiga putih kuning, dan keempat biru, kelima putih biru, keenam kuning. Terus mohon maaf untuk di video ini yang saya maksud putih kuning dan kuning polos itu yang saya maksud adalah warna jingga ya. Saya akan menjelaskan tentang 3 menu A, itu urutannya seperti ini. Yang pertama ada putih hijau, lalu yang kedua ada hijau, yang ketiga putih kuning, dan keempat biru, kelima putih biru, keenam kuning, terus ketujuh putih coklat, dan kedelapan coklat. Untuk tipe T568B, yang pertama itu putih kuning, lalu yang kedua kuning, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, dan yang kedelapan coklat. Lalu untuk menu ketiga yaitu cat kategoris, yang mana di sini memberi tabel tentang data rate dari masing-masing kategori. Yang mana ada kategori 1 sampai kategori 7, yang kategori 3 sampai kategori 6 sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint. Lalu untuk menu keempat ada cable reference, yang mana di sini menjelaskan tentang gambaran dari strike cable dan crossover cable. Yang mana di strike ini, seperti yang sudah saya jelaskan, strike ini dia tipenya ujung dari masing-masing ujung ini memiliki urutan yang sama atau tipe yang sama. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Untuk ujungnya, kedua ujungnya sama-sama menggunakan tipe T568B, yang mana urutannya mereka berdua menjadinya sama. Sedangkan untuk crossover, di satu ujung dia menggunakan T568B, dan di ujung yang lain dia menggunakan T568A. Lalu usage ini untuk memberikan tabel untuk penggunaan dari kabel. Seperti misal hub ke hub itu menggunakan crossover, lalu hub ke router itu menggunakan strike, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan memulai penjelasannya. Yang pertama saya akan mulai panduan untuk pemasangan dari tipe T568A. Yang mana langkah pertama yaitu strip the plastic sheet about 2,5 cm or 1 inch from the end of the cable. Jadi artinya dikupas plastik yang ada di kabel UTP itu dikupas terlebih dahulu sepanjang 2,5 cm atau 1 inci. Lalu yang langkah kedua, untwist and pair the colored wires, yang artinya kabel-kabel tadi yang di langkah pertama setelah dikelupas itu kan bentuknya masih seperti ini, masih tergulung-gulung dan masih terkumpul menjadi satu. Nah, di langkah kedua ini kabel-kabel yang tergulung tadi dipisah dan digolongkan sesuai dengan warnanya.
Lalu yang ketiga, put the wires in the correct order and shorten them to 1.3 cm or 0.5 inch. Yang artinya di kabel-kabel tadi diurutkan sesuai dengan wiring reference yang sudah disebutkan tadi, yang mana di sini menggunakan T568A, jadi menggunakan wiring reference-nya T568A. Lalu dipendekkan hingga sepanjang 1,3 cm. Fungsinya adalah agar di langkah keempat ini, yaitu slide the RG45 connection on, make sure the wires go all the way to the end. Jadi langkah keempat ini yaitu menghubungkan atau memasukkan RJ45 konektornya itu ke dalam kabel. Nah, fungsinya dipendekin tadi itu agar kabelnya panjangnya itu bisa pas dengan RJ45 konektor ini. Lalu pastikan semua kabelnya itu tadi, semua warna-warna kabelnya tadi itu terhubung sampai ke ujung dari konektornya ini. Lalu langkah kelima, crimp the RG45 connection. The cable is ready to use. Nah, langkah terakhir yaitu untuk mengkeratkan kabelnya dengan konektornya dengan menggunakan alat RG45 konektor. Nah, untuk yang T568B ini langkahnya sama. Yang berbeda hanyalah wiring reference-nya, yaitu pengurutan warnanya. Nah, untuk pengurutan warnanya tadi bisa dilihat di wiring reference. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang cara panduan pemasangan kabel UTP. Terima kasih. Baik, sekian presentasi saya tentang pengertian dan penjelasan tentang kabel UTP serta panduan dari pemasangan kabel UTP dengan bantuan aplikasi Android UTP Kabel Simulator. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.